Opsi baru rekonsiliasi Golkar, dialog kita lanjutkan masih bersama Leona Baban dan Hanta Yuda. Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal kemungkinan rekonsiliasi, kita dengarkan tadi dari Pak Leo dan juga dari Pak Fadel, nampaknya ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan mungkin pesimis ya untuk bisa terjadi, gitu. Artinya keputusan hukum nanti yang akan dijadikan sebagai penengah, atau sebetulnya menurut Anda masih ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan, atau bahkan tokoh Golkar, tokoh senior yang mungkin bisa kalau hal yang solusi paling risiko bagi Golkar, tentu Golkar di internal menyelesaikan. Tetapi justru inilah yang paling sulit menurut saya, karena ini kan bicara Golkar tidak bisa bicara sekedar Golkar sebagai organisasi, tapi banyak dinamika politik menyertainya. Bicara koalisi, betul ada dinamika di internal Golkar, tetapi saya yakin betul ada juga faktor eksternal yang juga ikut menentukan pertarungan di internal Golkar ini. Misalnya, tentu ada kepentingan koalisi Merah Putih, ada kepentingan pemerintah dan koalisi Indonesia Hebat, itu juga menjadi penentu peta pertarungan ini. Dan itu kalau dalam konteks sebagai analis politik, saya melihat dalam peta politik sah-sah saja bagaimana peta pertarungan ini. Dan sejak awal saya mengatakan, sejak beberapa bulan yang lalu kita pernah diskusikan, saya kira dengan Bung Rudi juga, salah satunya adalah saya yakin betul, karena dalam secara teoritis digali saja dalam kombinasi presidensialisme dan multipartai ekstrim seperti ini, koalisi di luar pemerintahan itu sulit bertahan. Di dalam pemerintahan pun sedang rapuh, apalagi di luar. Karena itu saya katakan, selain PKS dan Gerindra, itu sangat mungkin akan bergeser. Entah kapan waktunya, entah kapan. Tetapi dengan dua pola. Kalau P3 dan Golkar saat itu saya katakan menggunakan dinamika internalnya, akan ada turbulensi internal. Seperti apa ujungnya? Apakah seperti 2004 akhirnya bergeser Golkar? Ada pola yang kedua, Demokrat dan PAN. Demokrat dan PAN juga mempengaruhi saat ini. Karena mereka ada veto player, satu Pak SBY, kalau di PAN mungkin ada Pak Hatta dan Pak Amin Rais. Juga menentukan. Sekarang petanya saling berkaitan. Kalau P3 sekarang ada dualisme kepengurusan, di Golkar juga ada kepengurusan yang kembar, di Demokrat juga karena ada soal perpu bersinggungan dengan political pride bagi seorang SBY, kehormatannya itu terganggu karena soal kesepakatan perpu, juga akan berpengaruh. Apalagi pertemuan dengan Jokowi misalnya, meskipun mungkin saja misalnya tidak itu harus bisa bertemu dikatakan Ibu Mega, sebagai simbol ya, pintu masuk, meskipun tidak bisa terlalu dini mengatakan akan ada koalisi. PAN juga akan menjadi stimulus bagi PAN. Ketika Demokrat bergeser, PAN ada kemungkinan juga akan terpengaruh. Artinya dengan dinamika Golkar sebagai tulang punggung koalisi Merah Putih hari ini, menurut saya KMP mengalami turbulensi di internalnya. Nah, ketika ini terjadi, maka KMP mengalami pelemahan dalam tanda petik, meskipun kita tidak tahu endingnya seperti apa. Tetapi dalam konteks ini pengambilan keputusan di DPR nanti akan dipertanyakan. Awalnya P3, lalu sekarang Golkar, ada dua fraksi. Demokrat sedang gamang juga. PAN seperti apa? Nanti KMP yang mana akhirnya? Ini Golkar misalnya. Golkar ada dua, ada Golkar KMP, ada Golkar yang pro pemerintah. P3 juga gitu, ada pro pemerintah, punya Romi, lalu ada Jan Farid yang berada di KMP. Nah, dinamika yang seperti ini saya pikir memang kontraproduktif dalam konteks demokrasi. Tetapi dalam konteks politik menurut saya sebenarnya ini sedikit memberi lega bagi pemerintah dalam konteks ini ya, karena KMP yang terlalu kuat misalnya. Nah, bagi Golkar, kita kembali ke Golkar, menurut saya adalah sebaiknya Golkar menyelesaikan urusan di internalnya. Ini ujian bagi Golkar untuk melakukan faksionalisme. Ini kalau kita bicara menyelesaikan masalah internalnya, kan, ini kan yang dikatakan oleh beberapa orang, ini penyelesaiannya adalah Mahkamah Partai. Masalahnya Mahkamah Partai sekarang sudah berbeda. Membuat Mahkamah Partai yang baru menurut saya, nah ini apapun namanya, ada mediator. Mediator yang tokohnya punya kredibilitas. Itu dia. Misalnya Pak Habibie ya. Misalnya kalau Pak Habibie bersedia. Dan ada dua tokoh keduanya. Pak JK agak sulit katanya karena ada kesepakatan dengan Pak Jokowi, tidak boleh politik parpol praktis ya, dan seterusnya. Nah, dicarilah kalau misalnya apapun namanya Mahkamah Partai atau pihak mediasi ini punya kredibilitas, diakui syaratnya itu, diakui oleh keduanya, lalu mengambil keputusan, misalnya salah satunya mau tidak mau harus ada munas ketiga, itu akan menjadi jalan baik bagi Golkar. Golkar harus berhenti, saya kira bergeser bukan sekedar ke KMP atau KIH, tapi Golkar harus benar-benar memikirkan dirinya, memikirkan misi elektoralnya 2019 seperti apa, memikirkan visi survival partai ini bisa bertahan tidak 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau berpikirnya jangka pendek, ya nanti yang dirugikan ada Golkar akan muncul. Ini yang saya katakan, ini sejarah bagi Golkar. Kalau dulu Golkar, artinya Anda yang mengatakan sebetulnya apapun keputusan yang akan diambil, ini akan sangat menentukan
paling tidak dalam 5 tahun ke depan proses pemilu kita akan berlangsung kembali dan itu akan sangat terpengaruh oleh hasil keputusan saat ini. Iya, karena Golkar kan ada faktor akseptabilitas publik, dukungan publik, tapi juga daya tahan partai itu ditentukan juga kekuatan di internalnya. Kalau di dalamnya tergerogoti terus, terdegradasi kekuatan elektoralnya, ya pasti berpengaruh. Nah ini yang menurut saya tantangan bagi Golkar ya, karena Golkar ini selalu kursinya itu turun terus. Dan pemilu 2014 itu adalah sejarah Golkar yang kursinya di bawah 100. Nah ini yang saya maksud adalah Golkar Jangan sampai nanti 2019 akan lebih parah lagi nanti. Lebih parah lagi. Meskipun partai lain senang sebenarnya. Karena logika kompetisi politik. Akhirnya pindah ke sana. Iya, logika kompetisi politik begitu. Tapi dalam konteks pembangunan demokrasi, kita tentu harus memberi masukan kepada Golkar sebagai salah satu aset demokrasi ya, institusi demokrasi. Itulah yang kami hambat. Kami rasionalitasnya tinggi sekali. LSI mengatakan 87,2. Rakyat Indonesia pingin pemilihan langsung. Terus kita lawan. Yang milih kita siapa? Itu persoalannya Bung Hanta. Milih kita siapa? Maka kami, bukan soal pindah meninggal KKMP, bukan itu. Kita rasional berpikir. Memilih kita 2019 itu nanti yang mengatakan 87 juta itu. Jangan sampai dikatakan ini Golkar ini yang anti pemilihan presiden langsung. Dan sudah tercium kita mau pemilihan melalui MPR presiden. Itu kita tentang langsung. Dan itu kami dilahirkan, didoktrin, mendukung pemerintah yang sah. Bagi saya sebagai alumni Lemhanas Republik Indonesia, kepentingan negara harus di atas daripada kepentingan partai saya. Pak Leo, kalau tadi kita bicara soal rekonsiliasi, tadi mungkin dikatakan sama Mas Hanta, mungkin nggak ada satu tokoh di internal Golkar yang dianggap paling senior, yang dianggap paling bisa menjadi penengah. Saya jawab tuntas. Disinilah positifnya seperti ada faktor SBY, ada faktor Ibu Mega. Positifnya begini. Kalau di Golkar tidak ada. Sudah almarhum Pak A.M. Soeharto. Pak Harto lah yang mampu. Veto player. Veto player itu dulu di Pak Harto. Pak Habibie pun tidak bisa ya? Siapapun. Karena semuanya sudah menganggap, kalau jujur kita, partai apa yang dikatakan pengamat-pengamat yang paling modern itu sebenarnya ini. Tidak ada di sini veto player, betul bukan? Tidak ada di sini apa dibilang Pak Akbar semua ngikut, nggak ada di sini. Apa dibilang Pak ARB tidak semua ngikut, nggak ada. Tidak. Memang ini sudah normal ini. Nah untuk itu saya rasa normal, saking modernnya akhirnya jadi terbelah ya. Dan itulah dinamika politik. Oke, baik. Pak Leo, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Pak Hanta, terima kasih banyak.